Mereka ingin ke TPS itu betul-betul ingin menjadi memilih pemimpin yang baik. Kan itu yang kita harus evaluasi. Jadi selama ini ada beberapa kejadian apapun yang kita ambil di lapangan mengenerate ya. Salah satunya kemarin kan waktu pilkada kita dianggap tidak optimal sosialisasi. Saya akan setelah penetapan besok saya akan berikan data sosialisasi yang dilakukan, berapa yang sudah terpapar video sosialisasi. Kemudian ada C pemberitahuan yang tidak disampaikan. Apa yang kami lakukan sebelumnya akan saya berikan. Dan yang tidak menerima C pemberitahuan itu kecil sekali. Setelah kami hitung-hitung di tingkat provinsi di seluruh Bali itu hanya 4,65%. Ya, dan ini pun kalau mereka hadir ke TPS tidak terlalu banyak mengangkat suara atau merubah pemenang atau yang kalah. Ya. Dan itulah yang menyebabkan jadi kita harus betul-betul mengevaluasi. Evaluasi boleh, diri kita boleh evaluasi, tetapi besok kalau risetnya menyatakan bahwa mereka tidak hadir ke TPS karena calon yang ditawarkan tidak bagus, sama-sama tidak bagus, ya harus diterima juga oleh partai politik sebagai sebuah pembelajaran. Ya, jangan terus nyalahinnya ke KPU. Ya, salah satu C pemberitahuan dulu kita titip di saudaranya, keluarganya, akhirnya disalahgunakan, KPU salah. Nah, sekarang kita sudah nggak mau nitip-nitip lagi nih, kecuali yang bertanggung jawab. Ya, setelah tidak dititip saya, sekarang KPU salah, katanya nggak memberikan. Gimana ceritanya? Ewah pakai ewah ya. Ya, akhirnya kita di posisi salah aja. Maka itu riset itu, survei itu kita akan berikan juga datanya nanti bulan Januari. Apakah betul mereka tidak hadir ke TPS itu karena tidak dapat C pemberitahuan? Karena selama ini kita sosialisasi, teman-teman PPK, PPS sosialisasi, nggak perlu bawa C pemberitahuan. Yang penting lihat di handphonenya, dicek DPT online, terdaftar di mana, ke sana aja. Yang penting bawa KTP. Ini yang penting. Wah, ini harus terus digencarkan, disosialisasikan ya, Pak Ketua. Oke. Tapi bisa jadi mereka sudah tahu, kemudian memang nggak kepingin memilih. Oh gitu. Memilih ini adalah hak, nggak boleh dipaksakan. Jadi mereka juga berhak tidak menggunakan hak pilihnya. Kecuali ya kalau kewajiban, mungkin ada sanksinya. Kalau misalnya nggak datang ke TPS, besok pajaknya naik, itu misalnya lain lagi, akan berbeda. Jadi sistem yang ada di Indonesia jangan dibuat sama dibanding-bandingkan dengan sistem lain yang notabene belum tentu sama dengan kita. Jadi itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih termasuk kepada penyelenggara kita. Ya, penyelenggara kita di Buleleng sudah banyak yang ada 2 orang sudah meninggal dalam rangka melaksanakan tugas-tugas ini. Ada yang patah tulang, ada yang keguguran. Ya, ini luar biasa loh, kontribusi nyata mereka, malahan sedang hamil dia masih bersemangat untuk melakukan aktivitas sampai mereka keguguran. Kalau kita bandingkan dengan orang yang selalu ngomong menjelek-jelekkan kita, apa kontribusinya dia terhadap pemilu ini? Ya, yang ini mestinya diperhatikan para tokoh, kemudian para calon mestinya jenguk sana. Tapi saya lihat, saya tak dengar itu ada calon ataupun apa yang nengok, kecuali kami dari penyelenggara dan saya langsung datang ke rumahnya. Ini sebagai suatu penghargaan, ya. Mereka itu mengabdi. Kalau dibandingkan uang yang diterima dengan tugas dan tanggung jawabnya mencari 600 orang untuk dihadirkan ke TPS, itu luar biasa dengan 7 orang itu. Ya, bahkan berhari-hari, kadang-kadang mencari 1 orang itu bisa 3-4 kali, karena paginya dicari belum bangun, masih terkunci pintunya, siangnya sudah berangkat kerja, malamnya dicari enggak ada yang keluar, besok paginya juga dicari, akhirnya ditutupin pintu karena mungkin dikira menagih hutang dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang teknis begini kan harus disadari gitu. Ya, jadi saya juga sudah melakukan evaluasi. Kami di KPU RI kemarin saya langsung hadir untuk menghadiri evaluasi yang dilakukan oleh KPU RI terhadap Pileg. Ya, salah satu usulan saya dalam rangka memudahkan teman-teman KPPS adalah membuat nanti yang namanya C pemberitahuan itu langsung di WA-nya mereka masing-masing. Jadi ke handphonenya masing-masing.
Jadi nggak perlu lagi bawain gitu. Pada saat coklit nanti kita harus tahu nomor handphonenya. Jadi nanti begitu datang print ataupun C pemberitahuannya sudah kita dapat, itu secara otomatis akan dikirim ke WA group atau WA pribadi, maksudnya bukan WA group, pribadi masing-masing. Itu aja ditunjukin sehingga mereka nggak harus dari ke rumah, ya. Dan kalau itu pun sudah dilakukan nanti oleh KPU RI, saya yakin ya tudingan kepada kami yang tidak bekerja itu nggak ada lagi, saya pikir. Oke. Ya. Apa kira-kira yang menjadi catatan-catatan penting selama pilkada kemarin, Pak Ketua? Ya, itu yang pertama masalah pemutahiran data pemilih ya. Yang saya sudah minta ya, kemarin saya secara resmi dari KPU Bali meminta bila perlu KPU meminta bertanggung jawab terhadap data pemilih. Artinya serahkan urusan kepemiluan itu jangan lagi didualismekan kayak sekarang. Dukcapil ngasih data, kami kemudian mengcross. Udah, KPU aja kasih. Ya, cuman Dukcapil menyerahkan data hidup mati ataupun bertambah atau berkurangnya pemilih itu lewat tiap bulan dikasihkan data kita. Sehingga kita memperbarui, tidak lagi nanti dikasih data mentah baru lagi, nyampur lagi dan kita update lagi yang sudah meninggal masih aja masuk lagi. Ya, karena memang secara de jure kalau belum ada akte, ini kan jarang juga masyarakat yang ngurus akte. Kadang-kadang sudah ada insentif dari pemerintah, misalnya 1 juta atau 500 yang ngurus akte juga nggak diurus. Karena ketidaktahuan mereka, karena ketakutan mereka juga ngurus, kadang-kadang lama dan lain sebagainya. Nah ini kalau bisa, itu kekuasaannya atau kewenangan untuk pemutahiran data pemilih biarkan seutuhnya di KPU. Sehingga kalau data pemilih nggak bagus, KPU yang salah gitu. Bukan lagi kita, kayaknya bukan kami yang salah, kami sudah mintakan mereka untuk merekam, Dukcapil nggak ngerekam. Ya, mestinya dia udah dicoret karena meninggal, Dukcapil nggak coret. Karena apa? Karena belum ada akte. Akte pun sudah ada di Jakarta nggak nyoret, nggak coret juga. Yeah. Ya, itu hal yang prinsip yang harus dibenerin. Kemudian saya juga melihat beberapa hal yang sekarang sudah cukup bagus ya. Sirekap kemarin sudah berjalan dengan bagus sehingga data-data sudah bagus karena memiliki 2 pengaman dalam rangka memfoto itu, sementara waktu pileg hanya 1 pengaman, merubah dari angka menjadi angka yang ditulis tangan menjadi angka digital. Nah, ini sudah dikasihkan dengan bullet lagi ya, model-model membuletin gitu sehingga ada 2, sehingga kemarin tuh hasil sirekap itu hampir 100% sempurna. Ya. Tergantung dari kalau buram ya itu yang enggak sempurna, kalau fotonya itu terang pasti jadi hasil yang bagus. Ini harus kita perbaiki. Kemudian beberapa hal yang harus dievaluasi adalah bagaimana kita di penyelenggara itu memberikan regulasi ya. Harusnya regulasi itu 6 bulan sebelum pemilu mulai itu harus sudah diterapkan dan tidak boleh diganti di pertengahan jalan. Ini berabe buat kita semua, buat masyarakat jadi amburadul. Jadi evaluasinya seperti itu dan kita harus meneruskan regulasi pilkada serentak karena ini efisiensinya luar biasa. Ya. Dari apa yang saya amati kemarin, yang biasanya dulu hampir 90 hampir 80% dana pilkada itu terserap, sekarang hanya sekitar 60-70%. Banyak anggaran kita kembali. Dan saya juga nyinyir juga mendengar bahwa bina anggaran pilkada ini triliunan itu, yang sebenarnya kalau kita tahu bahwa kita sudah menganut sistem demokrasi, memang harus ada anggaran di situ. Dan coba kita hitung-hitung anggaran apa yang habis ya untuk pilkada atau pemilu. Gak ada yang habis sebenarnya. Yang habis itu membuatkan spanduk baliho untuk para kandidat yang nanti ini sebenarnya bisa kita hilangkan karena sudah ada digital. Nggak perlu lagi difasilitasi spanduk baliho, untuk apa euforia yang tidak penting itu dilakukan. Yang kedua adalah yang hilang itu adalah membeli logistik pemilu dikurangi dengan harga jual setelah dipakai. Cuma itu yang hilang. Yang lainnya apa? Ya sama kayak BLT, ngapain ngasih uang rakyat? Ini kan orang bekerja dibayar. Ya, PPK, PPS, KPPS itu kan bekerja untuk demokrasi. Ya.
Jadi nggak hilang, nggak membuang-buang. Ini juga membuat masyarakat itu jangan dikacaukan dengan anggaran itu, ya kan? Anggaran itu dibuat untuk membuat seorang pemimpin yang justru kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Rakyat sudah menyampaikan. Jadi jangan lagi dikembalikan seperti dulu, ya. Korupsinya berpindah lagi nanti, ya. Orang-orangnya itu doang lagi, ya. Elitis lagi, nggak ada calon-calon yang memang betul-betul mengakar, yang nanti akan terpilih. Kan gimana ceritanya? Kalau mereka harus beli kursi, beli itu mahal-mahal, setelah itu nyogok DPR mahal-mahal. Kan itu udah pernah terjadi, udah pernah kita lakukan. Menurut saya, kalau anggaran pilkada itu mau lebih ringan, utamanya untuk penyelenggaraan, ya lihat lagi. Yang nggak penting-penting kayak baliho udah dihapus dari sana, pakai digital aja. Ya. Kemudian kita mengirit misalnya kalau pilkada itu 1.000 orang satu TPS, ya udah waktunya diperpanjang, kan menghitungnya udah cepat nih, ya waktunya sampai jam 3 gitu untuk 1.000 orang, kan boleh itu diirit. Jadi jangan sampai keinginan mengirit tetapi mengambil haknya masyarakat untuk memilih. Ini nggak benar juga. Saya udah 21 tahun jadi penyelenggara pemilu, memang ini sudah semakin bagus. Ya, merubah tabiat warga kita yang dulunya berbeda itu mesiat, ya, kemudian sampai bercerai karena pemilu, itu sekarang kan setiap pemilu ya sudah aman damai. Ini yang terus harus digelorakan, jangan lagi top down, ya, partainya punya ini, nih tolong ke sana semua, sementara rakyatnya nggak suka sama orang itu. Gimana ceritanya, nyambungnya di mana? Emang bisa DPR kemudian melawan partainya, mau dipecat? Ini sudah nggak benar lagi ceritanya, omong-omong itu. Dan yang menyebabkan dana pemilu itu menurut mereka besar karena mereka yang membuang-buang uang untuk membeli suara, ya. Itu yang terjadi, membuang-buang uang untuk hal-hal yang tak penting, ya. Kenapa nggak waktu sebelum jadi kandidat itu mereka ngopeni masyarakat? Bukan waktu hari H, ujuk-ujuk jadi calon dia harus menang. Nah, segala cara dipakai. Iya, termasuk banyak sewa mengeluarkan artis, uang. sewa ini, sewa itu, ngapain? Ya, kenapa nggak sebelumnya dia datang, ya, setiap ada kegiatan apa, mereka diskusi atau apa, sehingga masyarakat itu bukan dihantui oleh uang, tapi diberikan pencerdasan bahwa orang ini loh, ide-idenya bagus, tipikalnya bagus dan akan mampu antara ucapan dengan perbuatannya sama. Itu yang harus ya. Jadi saya berharap masyarakat di Buleleng akan terus dihadirkan oleh hal-hal seperti ini sehingga betul-betul berdemokrasi dengan baik. Saya yakin dan percaya kalau ini terus kita lakukan dengan baik, ya, penyelenggaranya sudah kita benerin, ya, karena kemarin masih di Lokepakse itu masih ada tuh yang satu TPS, ternyata setelah kita bongkar TPS lain ternyata nggak ada, ya. Di satu TPS antara yang di dalam kotak dengan di planonya berbeda betul. Ini udah jelas bermain. Dan seumur hidup saya perintahkan, seumur hidup orang-orang yang bermain di sana, KPPS, pengawas TPS, mestinya nggak boleh lagi jadi penyelenggara seumur hidup. Karena itu sudah integritasnya udah disangsikan, ya. Jadi suara rakyat, suara Tuhan, jangan diganggu-ganggu. Baik. Ya, luar biasa pendengar perbincangan siang hari ini bersama narasumber yang hebat, yang menginspirasi begitu ya dalam Indonesia Bisa seputar serba-serbi pilkada di tahun 2024. Jadi selain Anda bisa berkomentar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1, silakan berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official ataupun melalui RRI Digital, dan Anda bisa dengarkan melalui live streaming rri.co.id. Sudah ada yang berkomentar melalui channel YouTube RRI Singaraja Official terkait untuk meminimalisir penggunaan baliho itu kira-kira bagaimana Pak Ketua strategi KPU Bali untuk mensosialisasikannya? Ini dari Ayas ya yang sudah bertanya melalui channel YouTube kami. Silakan. Jadi begini ya. Saya sebenarnya mulai tahun 2015 ya. 2014 pemilu itu saya sudah mengkampanyekan green election semenjak saya jadi ketua KPU Bangli, ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini bisa diganti. Kenapa enggak ya? Misalnya sekarang kan semua udah punya handphone, bahkan satu pemilih itu mungkin ada 2 atau 3 handphone. Kenapa enggak lewat itu?
Saya sudah mengajak semua untuk melakukan itu, tetapi kembali lagi saya dibentahkan oleh komentar-komentar yang menyatakan bahwa lebih efektif baliho katanya. Padahal dari riset yang ada, jadi beberapa riset sudah dilakukan bahwa ketertarikan orang menurut baliho itu hanya 5-10%. Kecil sekali. Ya. Apalagi sekarang dengan sudah digitalisasi, sudah ada videotron. Ya. Sudah juga ada beberapa billboard yang gede-gede gitu misalnya. Jangan masang baliho yang kecil-kecil banyak. Satu pasang besar. Itu kan lebih mengirit. Saya sudah lakukan dan bahkan saya mengkampanyekan, mengajak semua, tapi itu hasilnya kembali. Dia kan sudah terkenal, kami kan belum. Nah, emangnya kalau tidak terkenal harus pasang baliho? Ya. Jadi memang kendalanya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kendalanya memang di PKPU itu masih diperbolehkan masang baliho. Ya, bahkan kemarin itu baliho itu 5 di untuk pilkada, 5 di kabupaten, kemudian spanduk itu 2 maksimal, ya, dan mereka boleh membuat 200%-nya. Ya, itu yang menyebabkan ini kan, ya kalau di luar Bali oke lah, kalau di mungkin, nah inilah PKPU itu kan untuk seluruh Indonesia. Sementara di Bali sebenarnya saya mau ngajak mereka melakukan sepakatan untuk tidak masang. Pernah nggak dilakukan? Pernah saya lakukan di Bangli waktu Pileg 2018 kemarin, ya 2019. Ya, itu kita lakukan 2018 ditandatangani kesepakatan untuk DPR Kabupaten Bangli tidak pasang baliho. Tapi begitu saya tinggal ke provinsi, satu orang masang, KPU-nya nggak tegas, ya pasang semua lagi. Ya, maka itu saya berharap supaya ayo, Bali ini udah darurat sampah, apalagi sampah plastik. Sampai sekarang bertonton yang kemarin kita sudah itu udah nggak bisa diproses karena nggak boleh dibuang di tempat pembuangan akhir di TPA. Terus mau gimana kan? Makanya saya minta teman-teman yang sudah mengerti bagaimana mengolah sampah plastik, silahkan ambil dah. Jadikan uang itu silahkan saja, ambil di masing-masing Pol PP udah ada semua. Atau di beberapa tempat yang memang saya taruh di depannya karena kita udah nggak punya tempat lagi untuk menempatkan baliho ini. Jadi ingin kita lah green election, maka itu Bali selalu mempelopori untuk green election. Setiap penyelenggaraan pemilu, seluruh penyelenggara pemilu wajib tanam pohon, karena itu semua berasal dari kulit kayu loh. Surat suara, ya, kemudian formulir-formulir. Kalau itu terus digunakan sementara kita tidak melakukan sesuatu, maka semakin panas Bali ini. Ya, ini sebuah kegiatan yang saya inisiasi kemarin menjadi kegiatan nasional. Jadi KPU RI mengambil topik green election ini ini dari Bali. Idenya dari saya, dari Bali. Jadi kita ingin besok ke depan itu walaupun pemilu terus, tetapi alam Bali kita jaga. Kemudian banyak lagi yang tempel-tempel maku di pohon. Itu kayaknya mereka saya nggak ngerti orang-orang seperti itu. Dia tahu kok pohon itu tidak untuk ditempel, tapi kenapa nempel gitu kadang-kadang. Ya, kenapa nggak pada saat sekarang ditempel? Kan nggak ada yang nempel nih. Kenapa hanya saat itu saja? Ini mereka menghalalkan segala cara. Murah, tapi bisa nggak memikirkan lingkungan kita ke depan, ya. Kalau kita tahu bahwa kita betul-betul mencintai Bali ini, saya pikir seluruh elit politik di Provinsi Bali harus berpikir ke depan. Saya juga meminta beberapa bupati, kemarin setiap saat saya ke kunjungan ke bupati-bupati, saya minta para bupati paling tidak pasang videotron deh di masing-masing kecamatan. Berapa sih kalau kita hitung lah, mungkin Pemkab Badung bisa membantu kita gitu misalnya. Seluruh kantor camat dipasangin videotron 57 kecamatan. Saya pikir nggak banyak toh anggaran, ya. Jadi kalau dengan begini sampah-sampah selama ini kemudian melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan Pemda dan lain sebagainya lewat videotron aja. Selesai kan cuma 2 menit gitu atau 30 detik gitu kan bisa beralih semua banyak ide yang harus muncul di situ. Jadi ini yang mesti harus kita mulai dan saya berharap teman-teman yang pemerhati di lingkungan juga mendorong barang-barang kita. Ya, nanti pada saat pemilu 2029 saya udah nggak jadi penyelenggara lagi, yang jelas saya tidak akan pernah lagi, sudah capek udah
udah nanti 25 tahun sudah saya menyelenggarakan pemilu, mungkin saya akan mengabdi di tempat lain. Mari kita dorong sama-sama. Saya mau menjadi orang terdepan untuk mendorong kepada partai politik dan seluruh calon-calon nanti untuk tidak lagi pasang baliho. Ya, kejelekannya jauh lebih banyak daripada keuntungannya. Apalagi kecepatan motor, mobil sekarang kecepatan tinggi, gimana mau lihat baliho, nabrak malah. Ya kan? Dan itu udah nggak bisa kita interaktif. Iya. Kenapa nggak dibikin video pendek, kemudian diunggah di medsosnya, kemudian kita bisa bertanya, gratisnya dari mana gitu misalnya. Bapak bilang gratis Pak, mau ini dari mana? Terus mau bangun bandara, gimana prosesnya gitu misalnya. Kan bisa interaktif daripada begini di pinggir jalan. Yep. Ya, dengan slogan-slogan apa yang kita nggak bisa pertanyakan. Jadi itu yang penting buat kita ke depan. Baik ya, sudah ditanggapi Ayas untuk komentarnya di channel YouTube kami RRI Singaraja Official. Jangan lupa like, subscribe-nya juga ya untuk pendengar lainnya. Dan kita akan lanjutkan perbincangan dalam Indonesia Bisa seputar serba-serbi Pilkada di tahun 2024 bersama narasumber Bapak Idewa Agung Gedili Dartawan selaku Ketua KPU Provinsi Bali. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal Informasi dan Inspirasi. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya tapi kan bosen. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus gak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah yaudahlah, baca komik aja. Nah gitu dong. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790. Satu
RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Indonesia Bisa masih menemani ruang dengar Anda. Tentu saja bersama narasumber Bapak Idewe Agung Gedili Dartawan selaku Ketua KPU Provinsi Bali seputar topik serba-serbi Pilkada Bali di tahun 2024. Jadi selain Anda bisa berkomentar ke 24644 atau bisa ke WA Pro 1 serta ke channel YouTube kami di RRI Singaraja Official, ke RRI Digital maupun live streaming kami di rri.co.id, melalui Facebook RRI Singaraja dan juga Instagram kami, jangan lupa follow ya. Dan untuk pendengar yang sudah bertanya melalui WA Pro 1, mohon izin Pak Ketua, dari Ibu Putri yang ada di satelit terkait dengan serba-serbi Pilkada di Provinsi Bali untuk tahun 2024. Memang sebagai warga negara Indonesia yang demokratis tentu saja ingin mengetahui lebih banyak begitu ya tentang pilkada kemarin, tentang pemilu kemarin, apalagi jika adalah begitu ya, jika adalah ini pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Menurut pengamatan Pak Ketua KPU Provinsi Bali, bagaimana dengan jumlah pemilih begitu ya yang bisa dikatakan pemilih pemula? Oke, silakan Ya, Pak. jadi karena bonus demografi kita sekarang itu anak-anak muda mendominasi ya, terutama gen milenial ya, Gen Z dan milenial itu sudah hampir 56%. 56%, Jadi oke. mereka lah sebenarnya yang akan menentukan kalau pemilu itu kalau mereka bersatu, siapapun yang mereka pilih pasti jadi karena udah di atas 50% kan. Maka itu sebenarnya kami sudah merubah pola-pola sosialisasi yang kita lakukan ya. Nanti kita lihat ya, siapa tadi Bu Putri? Iya, Bu Putri di satelit. Bu Putri nanti bisa lihat ya hasil riset kami nanti di Januari kami akan umumkan untuk pilkada dan untuk pileg yang belakangan terakhir 2024 ini Desember ini pasti akan kami rilis ya. Kenapa dan siapa-siapa saja yang hadir ke TPS ya. Sedang dilakukan survei. Ya. Oke. Sedangkan untuk partisipasi itu kita sekarang berada di posisi di atas rata-rata nasional. Kita di 71,9 ya. 71,9 walaupun di Buleleng masih 61. Ya, itu tapi udah naik dari sebelumnya. Nah, nanti kita akan umumkan hasil riset kita dan tentu kalau kita mengamati di medsos ya untuk pileg ya yang saya lihat itu begitu bangganya anak-anak muda yang pemilih pemula ini memposting clickingnya yang habis dicelup tinta gitu ya. Okay. Jadi mereka sudah bangga banget gitu. Jadi jangan lagi sanksikan bahwa Gen Z ini kemudian tidak mau memilih, nggak juga gitu. Nanti kita umumkan hasil risetnya. Apakah Gen Z ini yang tidak memilih atau justru orang-orang pekerja-pekerja yang mungkin kualitasnya sudah baby boomer gitu atau Gen X gitu kan misalnya. Itu nanti kita lihat dari hasilnya. Saya belum bisa memberikan, tetapi dari euforia yang ada itu teman-teman pemilih pemula malah senang memilih gitu loh. Bahkan pada saat kita melakukan pindah milih yang anak-anak kuliahan itu kita waktu pileg bisa pindah memilih di H-30 itu ramenya bukan main, bahkan kita tolak-tolak karena sudah waktunya udah ditutup. Iya. Mereka yang nggak ngeh, nah mungkin informasi itu karena mereka lebih senengnya subscribe akun-akun cewek-cewek yang mungkin artis ya, yang fenomenal gitu, nggak pernah mau ngeklik ke akun-akun resminya KPU. Padahal kita setiap saat lewat TV, lewat radio, lewat semua medsos yang ada kita sudah sosialisasikan. Ya, jadi kalau menurut saya itu gairahnya luar biasa sekarang. Karena mungkin mereka sudah ingin bahwa saya loh yang punya negara ini loh. Saya yang menentukan. Dan saya berusaha setengah mati kemarin sudah membuat acara-acara yang mengundang mereka, melibatkan mereka dalam rangka mereka menjadi tertarik untuk menjadi penyelenggara ya, tertarik ikut debat-debat dan lain sebagainya. Ya, salah satu contoh anak saya dua ini yang baru pemilih pemula gitu. Dia selama ini nggak pernah ada kegiatan apapun dia ngikut gitu. Tapi begitu pilkada kemarin, Pak, Ajong ikut dong gitu. Dua-duanya ikut
ingin nyaksiin debat yang ada gitu. Iya. Dan mereka berkomentar terhadap debat-debat itu dalam rangka pilihannya dia. Artinya apa? Bahwa tidak seperti dulu lagi bisa dicekokin, bisa dikasih uang gitu ya. Sudah mulai berubah. Anak-anak muda ini kan belum ada kepentingan apapun gitu ya. Jadi ini bagus untuk ke depan bahwa kalau anak-anak muda kita ini diberikan pendidikan politik yang bagus ya, kita lakukan pendampingan untuk mereka, saya yakin dan percaya negara ini punya harapan besar untuk demokrasi yang lebih baik. Tetapi ya saya minta kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini jangan cepat-cepat mengambil keputusan, padahal keputusan itu sudah pernah dilakukan, sudah pernah dievaluasi dan balik lagi. Ya, kasihan juga bangsa dan negara ini. Saya 21 tahun menjadi penyelenggara sudah kita lihat sudah ada perbaikan. Ya, tapi karena kemudian rejim berubah akhirnya ingin dikembalikan, jangan-jangan lagi nanti diktator lagi kayak dulu kan. Jadi saya tidak ingin demokrasi yang sudah semakin maju sekarang. Oke, di satu tempat ada kerusuhan, ada ini, ya di situ yang diperbaiki. Jadi kalau kita andaikan pohon gitu ya, ada pohon yang daunnya diserang ulat, kemudian ada kak burung di sana misalnya terlalu banyak makan daunnya, ya bagaimana supaya nggak dimakan ya? Mungkin disemprot, jangan pohonnya dicabut, tanam yang baru lagi. Ini yang bahaya kalau pola-pola berpikir menyelesaikan masalah cepat tapi akhirnya nggak terjadi. Ya, inilah yang harus kita lakukan bersama-sama. Kita harus ngawal. Rakyat sudah diberikan hak sekarang. Gimana hak itu mau dipindahkan ke anggota DPR? Yang notabene kita udah tahu lah kualitasnya kayak gimana. Ya. Jadi kita belum bisa memastikan bahwa kualitas DPR itu betul-betul menyampaikan aspirasi rakyat. Yang terjadi sekarang aspirasi partainya. Mau ngomong apa kita dengan calon-calon seperti itu? Ya. Ini sekali lagi saya sebagai pengawal demokrasi yang sudah 21 tahun mengerti betul bagaimana tingkah-tingkah laku teman-teman pemilih yang sudah mulai semakin baik dalam rangka menyalurkan aspirasinya, ya. Jadi jangan akhirnya dicabut hak-hak orang, karena ini prosesi yang paling bersejarah dalam hidup kita berdemokrasi adalah prosesi di mana pemilu itu dilangsungkan, karena rakyat itu menyerahkan mandatnya kepada calonnya. Kalau itu sekarang dikebiri dengan alasan uang habis, nggak mungkin lah, uang itu nggak kemana-mana. Ya, coba anggaran pemilu, mari kita evaluasi. Anggaran pemilu itu untuk apa? Pertama sosialisasi, yang dapat siapa? Rakyat kok. Ya, ada lewat TV, lewat radio, sosialisasi. Kemana uangnya? Ada di korupsi? Enggak. Ya, kemudian untuk kampanye, memfasilitasi mereka, ada di korupsi? Enggak. Yang laris tuh tukang cetak baliho, yang punya videotron, dapat kerja semua. Ya. Setelah itu sosialisasi yang di lapangan, itu beli nasi untuk masyarakat. Honor panitia untuk apa? Untuk orang-orang yang bekerja, bukan orang nganggur dikasih BLT. Iya kan? Iya. Ini jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan ngasih uang cuma-cuma. Ya. Kemudian apalagi yang hilang? Yang hilang tadi saya sudah sampaikan di garis bawahi adalah membeli logistik pemilu sebelum dipakai, ya. Dan itu pun sebenarnya untuk proses terjadi proses local economic development, ya. Karena kita pekerja di surat suara itu berapa orang terlibat dan melipat surat suara berapa orang, ya. Itu hilang harga beli dengan harga jual setelah dipakai. Cuman itu aja yang hilang dan itu tidak dikorupsi. Ya kan? Katanya kebocoran yang lain dulu lah tutupi, baru pemilunya diperbaiki boleh, tapi jangan menghilangkan esensi hak pilih masyarakat kemudian dengan alasan anggaran banyak, padahal anggaran itu nggak banyak. Yang banyak keluar ya para yang sudah duduk sekarang mungkin, makanya merasa mereka nggak mampu lagi keluarin uang sebanyak itu. Contoh yang baiklah harus diberikan. Jadi pemimpin-pemimpin kita jangan sampai ngeluarin uang dong untuk jadi pemimpin gitu loh. Sehingga rakyatnya tidak terbiasa nerima uang. Kalau sudah terbiasa kayak sekarang mau diapain lagi? Dicontohin dong gitu. Okay. Ya, saya berharap nanti ada beberapa orang-orang yang memang nggak mampu bisa jadi pejabat negara.
Jangan sampai orang-orang yang memang sudah kaya raya di rumahnya memperkaya diri sendiri lagi dan mengabaikan orang-orang yang punya kemampuan. Ya, walaupun tidak punya uang. Yang terjadi dulu kan gitu. Ya. Di partainya yang dikasih dan lain sebagainya. Ini nanti lagi nambah tidak senang orang. Lagi-lagi demo besar-besaran. Wah, berat Baik ini. ya, ternyata memang serba-serbinya luar biasa ya, Pak Ketua ya. Banyak di pilkada hal yang tahun ini. Oke. terjadi ya, termasuk kita juga harus membenahi beberapa fasilitas kita. Kalau memang kita ke depan ini ya, saya sudah bayangkan ke depan itu pemilu sudah mulai dihantui oleh artificial intelligence. Masa kita masih ngomong-ngomongan baliho terus? Padahal di negara-negara lain bagaimana penggunaan artificial intelligence untuk di TPS misalnya. Jadi nggak perlu lagi kita pemungutan suara ulang nanti nyoblos lebih dari satu kali, karena dengan artificial intelligence kasih satu perangkat di depan yang masuk. Silakan masuk, Anda terdaftar di TPS ini, masuk dia. Begitu besok sementara 2 kali mau milih, Anda sudah memilih, tidak boleh milih, kan selesai. Jadi nggak ada lagi KPPS yang berperan bisa 2 kali atau 3 kali orang masuk. Ya, ini harus dipikirkan ke depan. Oke. Dan bagaimana mengantisipasi AI ini terhadap kampanye-kampanye yang negatif misalnya. Siapa yang bertanggung jawab? Kita harus berpikir ke situ. Jangan mulai lagi baliho, perobekan dan lain sebagainya. Ini zaman dulu kala udah kuno. Ya. Baik. Jadi ini bisa menekan biaya pemilu. Baiklah ya Pak Ketua, ini karena tanpa terasa waktunya begitu ya hampir mendekati pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sebagai penutup Pak Ketua, pesan penting apa mungkin penekanan ataupun semacam evaluasi di 5 tahun ke depan nanti kita akan menghadapi pemilu, apa yang jadi catatan penting? Yang jelas Bali ini sudah top banget. Ya, apalagi masyarakat Buleleng yang saya kawal betul. Bahkan setiap minggu saya ada di Buleleng ya, setiap minggu ada. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Buleleng dan juga masyarakat Bali secara umum, bahwa seluruh masyarakat sudah berkontribusi nyata bagaimana tagline KPU Ngardi Bali Santi Lan Jagadita membuat Bali ini damai dan sejahtera. Itu sudah dilakukan oleh kita semua. Ya, penyelenggara, pemimpinnya lagi ya sudah memberikan contoh-contoh bagus. Begitu ada yang kalah menyatakan kalah, yang menang merangkul yang kalah. Ini hal yang positif betul dilakukan dan haruslah terus dikembangkan hal-hal seperti ini. Kemudian tentu mari kita mengevaluasi masing-masing. Kami penyelenggara mengevaluasi diri, partai politik mengevaluasi diri untuk menelurkan ya para calon pemimpin yang memang tugasnya partai politik. Dan bagi yang sudah menjadi pejabat-pejabat negara, sekarang tunjukkan janji-janji yang positif yang diberikan kepada rakyat dan kita kawal sama-sama. Masyarakat mengawal karena kita sudah merekam semua apa yang disampaikan. Jika tidak dilaksanakan, maka kita tuntut janji-janji itu. Inilah check and balance yang harus dilakukan oleh masyarakat. Sehingga ke depan nggak ada orang berjanji palsu, ya. Nanti mereka akan malu sendiri, ya. Dan bahkan kalau memang mereka punya malu, mereka akan mundur di pertengahan jalan kalau tidak diwujudkan. Demokrasi adalah pilihan kita, maka apapun resiko demokrasi itu, maka kita harus terima, ya. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terlibat di penyelenggara, utamanya yang sudah berkorban jiwa dan raganya dalam rangka mensukseskan pemilu. Sehingga kemarin itu yang terjadi adalah seperti jinglenya KPU Bali. Ya, kita semua menjaga Bali. Karena kita sudah menjaga Bali, maka Ngardi Bali Santi Lan Jagadita sudah terpenuhi. Ya, tapi kita tetap harus belajar meningkatkan kualitas demokrasi itu mulai dari masing-masing dari kita. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik. Dan saya pastikan Bali tetap aman dan damai walaupun berapa kali pemilu pun. Baik, Astungkare itu harapan kita bersama ya Pak Ketua. Dan kami juga mengapresiasi atas kedatangan kehadiran Pak Ketua di RRI dalam Indonesia Bisa siang hari ini. Dan sudah sharing dan berbincang
seputar topik serba-serbi Pilkada Bali di tahun 2024. Terima kasih Bapak Idewa Agung Gedili Dartawan selaku Ketua KPU Sama-sama. Provinsi Bali atas waktu dan kesempatannya telah hadir ke Studio Persatu RRI Singaraja. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Ya, Salam sehat selalu. salam sehat. Pendengar, demikian di Indonesia Bisa siang hari ini seputar topik serba-serbi Pilkada Bali di tahun 2024. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.